Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Muto dan Chef Agus di acara Dialah Chef. Ya, siapakah chef kali ini? Kita langsung tanya-tanya profilnya dan perjalanan kerjanya seperti apa. Dan ini nanti kita dapat tips atau wejangan dari beliau buat teman-teman yang ada di dunia kuliner, tentunya yang masih sekolah atau masih di universitas atau di masih pendidikan lah, supaya lebih semangat lagi. Saya boleh tanya-tanya ya, Chef ya? Awal karir di dunia food and beverage itu dari tahun berapa, dan mungkin dulu pernah sekolah di mana dan pertama kerja di mana, mungkin ada training-training di mana. Silakan, Chef. Oh baik, terima kasih Chef Muto. Saya berkarir di dunia perhotelan, khususnya di kitchen, sebetulnya sih menyimpang dengan cita-cita saya. Awalnya cita-cita saya apa tuh cita-citanya waktu itu, sebagai Chef? barista lah. Barista. Ahli kopi lah gitu. Kenapa suka tuh punya pikiran, wah barista kok enak, apa gimana tuh? Iya betul. Jadi tampilan di barista itu kan lebih dekat ke customer ya, kemudian lebih banyak bercakap, lebih banyak bereaksi lah segala macam gitu awalnya gitu. Cuman karena karir ini saya dididik oleh nenek, saya sih sebetulnya pastry. Jadi saya melihat nenek membuat pinter-pinter membuat jajanan jajanan yang tradisional itu. Wah, itu langka itu. Nah, saya pikir di situ ternyata ada sentuhan yang lebih memancing gitu. Akhirnya ya sudah saya masuk ke dunia perhotelan, arahnya ke pastry di satu perhotelan lah gitu. Nah, tahun berapa lulusan itu? Tahun 93. Di Bandung? Di Bandung. 93 sudah mulai di training. Sekolah mana tuh waktu itu? Training. Dulu saya di Jalan Pahlawan. Namanya PTPD ICB. Waktu ya, sekolah waktu maksud sekolah saya. 1 tahun, kuliah 1 tahun aja ya. Itu training di Sapoyoman dulu. Sapoyoman itu benar-benar pastry yang zaman masih grupnya Debur Van Wendel yang Belanda. Zaman apa masih belum ada inovasi-inovasi ya? Masih belum ada pastry seperti apa yang sekarang update terus ya. Betul. Nah, dari situ juga saya alhamdulillah banyak ilmu yang betul-betul. Itu udah kerja apa masih training tuh? Masih training, dari training lanjut ke kerja. Nah, pas kerja di mana? Pindah kerja masih di standby di Sapoyoman. Oh, itu jadi ada kesempatan. Diambil sama eksekutif chefnya? Betul. Jadi ada kesempatan. Masih ingat siapa dia? Waktu zaman eksekutif chefnya Pak, ada beberapa tiga eksekutif. Yang pertama saya kenal dengan Pak Lestaryadi almarhum. Terus kemudian Pak Herman. Masih ada Pak Herman? Pak Herman saya kurang berkabar. Kemudian masih zaman almarhum Pak almarhum juga ya? Iya, almarhum juga. Berarti tiga-tiganya istilahnya udah nggak lost kontak ya? Betul. Nah, setelah dari situ pindah lagi kemana, Chef? Pindah lagi ke Jakarta. Saya coba ke Jakarta. Ke Jakarta di mana tuh? Ke Capellini. Melamar? Dibawa sama teman saya. Teman yang waktu kuliah atau waktu di Sapoy. Jadi Capellini saya mengerjakan di pizza, khusus pizza pasta. Nah, ini pas nih gue lagi pengen pizza. Ya. Jadi pasta-pastaan saya mengajar di situ kan Italian bistro. Waktu di Capellini. Jadi hasilnya yang Italian semua. Kayak macam gini, saya menemukan ciabatta, focaccia, pizza, kemudian ravioli segala macam. Jadi saya belajar di situ. Berarti saus-saus kayak betul. Pomodoro terus. Iya, betul. Bechamel gitu. Betul. Jago ya? Betul. Nanti saya minta resepnya, Chef. Boleh nggak, Chef? Wah, berat sama Chef Muto nih. Jujur aja kalau pizza saya masih kurang ini. Walaupun saya bikin larinya ke manis. Iya. Nah, kalau yang original kan mungkin asam-asam gitu ya. Iya, yang Italian ya. Betul. Kemudian kan tipis gitu kan. Tipis. Nah, saya udah bikin adonan, pengennya Itali. Ya. Tapi kadang setelah diopen kok ngembang gitu. Nah, itu nanti saya boleh minta ya, Chef. Ada sih, ada tips. Ya, itu dia makanya saya pengen. Pizza itu kan ada yang namanya biga ya, disebut biga. Nah, jadi Neapolitan lah. Oke. Nah, itu kayaknya. Nah, setelah dari Jakarta berapa lama di situ? Dari Jakarta setahun aja. Setahun. Pindah lagi ke? Hari kebetulan pre-opening yang di Hyatt Regency Bandung. Wah, buka sawah. Buka sawah. Jadi ada kesempatan. Nah, siapa yang bawa ke sana? Masih teman saya, teman dekat saya. Yang di mana tuh? Eksekutif pastry chef saya. Tadinya di Savoy atau di Savoy, lari ke Capellini, lari ke Hyatt Grand Hyatt Bandung. Bukalapak lah ya. Bukalapak. Nah, disitulah menemukan pastry yang secara apa ya? Update lah ya. Inovasi. Standar resipi segala macam. Karena bintang 5 gitu kan.
Nah situ saya banyak belajar pastry ya. Berkarir pastry di situ ya lama. Saya belum menginjak ke masa ke kitchen ya. Belum. Belum. Masih fokus di situ ya. Masih di pastry. Sekitar umur berapa tuh sudah 3 hotel pindah? Sekitar umur 29 sampai 30-an lah gitu ya. Di situ lama? Di gitu. Lama. 9 tahun di sini. 9 tahun. Iya, Ah, iya. udah mengenal segalanya tuh ya. Iya. Soalnya bintang 5 dari baru sih ya, jadi Iya, betah betul. kali. Dari pre-opening. Ya makanya. Nah, setelah dari situ kemana tuh 9 tahun? Dari situ saya beralih ke Bogasari. Nah, ke industri. Industri tepung terigu. Iya, Nah, itu Bogasari. di Cilincing ya, Jakarta Priuk ya. Di sana posisinya sebagai apa, Chef? Sebagai technical dan instruktur. Oke. Instruktur ya. Nge-trainingin Training gitu. para UKM. Oh, jadi ini kalau bikin ini. Tuh, jadi menjelajah dunia UKM, mengembangkan lah. Ya, supaya mengenal terus Betul, mereka menggunakan produk tepungnya. lah, tepung terigunya. Saya sebagai trainernya, sebagai ininya. Berapa lama tuh, Chef? 5 tahun. 5 tahun. Lama juga ya? Lama 5 tahun. Keliling-keliling lah gitu. Ya pasti kan roadshow ya biasanya iya, ya. betul, roadshow. Nah, setelah dari Bogasari, Pak. Dari Bogasari menemukan ada celah juga karena kan itu roadshow kemana-kemana. Saya pengen ada stay di Bandung. Ya, ada owner Betul. Masuklah ke dunia perhotelan lagi, kembali ke hotel. di Bandung. Di Bandung. Oke. Itu di GH Masih Universal. di wilayah di mana? Di GH Universal. Mm-mm. Itu di sekitar daerah Setiabudi. Posisinya waktu itu? Setiabudi. Posisi jabatan. Posisi masih awal masuk ke support pastry juga. Masih di pastry, ya? Pastry, support pastry selama 2 tahun. Hmm. 2 tahun di situ mengembangkan pastry yang GH Universal. Mm-mm. Dari awal ya. Sampai posisi di situ saya mengisi kekosongan eksekutif chef yang Nah. teman saya keluar. Mulai Masuklah ya, dunia sebagai eksekutif. kitchen. Ya, kitchen. Tapi basically saya kitchen sih ada sebetulnya, cuma tidak terlalu. Ya, memang itu udah jalannya sih. Iya, betul. Nggak bisa diapa-apain. Iya, cuman karena ada tantangan dan semangat ya. Ya, betul. Jadi ya owner juga mempercayakan ya alhamdulillah ya. Jadi saya harus bisa. Ya intinya harus bisa lah. Betul, Tidak ada yang bisa keluar. mengeluh dan berpura-pura atau gimana. Harus bisa intinya. Begitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi jangan mengalah, tetap belajar ya intinya. Iya ya. betul. Jadi Percaya usahakanlah diri. percaya diri bahwasanya untuk segala sesuatu yang positif yakin pasti harus bisa. Iya. Nah, berapa lama tuh di situ, Chef? Untuk posisi eksekutif chef sampai 2016. 2016. Dari 2010. 6 tahun ya. 6 tahun. Setelah itu Setelah itu lari ke luar Indonesia. pulau. Daerah. Maksudnya luar daerah lah. Di mana Ada tuh? posisi Kalimantan Jawa kah? Tengah. Jawa Tengah dulu. Oh, Jawa. Solo. Di Semarang. Semarang hotel apa tuh, Chef? Hotel MG Suite. MG Suite. Di sana tuh ada teman juga atau ownernya Ada ngambil? temen MG Suite sama Suite Setos ya yang awal. dari Teman yang opening. ngajak itu pernah kerja bareng Kerja bareng di juga. mana waktu itu? Waktu di GH Universal juga. Oh, Sama. Jadi enak ya. Jadi kalau punya teman baik, nah itu attitude-nya jadi baik, relasi pasti ya. dibawa terus ya. relasi. Betul. tapi kalau kenal teman jelek kan nggak mungkin, Chef. Nggak mungkin. Makanya dunia perhotelan ini sangat sensitif. Kebaikan dan kejelekan itu ya itu sangat-sangat fatal. Pengaruhi ya. Pengaruh gitu. Luar biasa. Nah, di sana berapa lama di Semarang? Alhamdulillah ya mencoba setahun lah karena ada kesempatan lagi kembali ke Bandung. Iya, pasti. Gitu. Jadi akhirnya setelah stay di sana mencoba untuk di Semarang ya, untuk menjelajahi satu pengalaman lah. Karena kan di sana kan mencukupi 2 hotel sebetulnya mah. Jadi MG Suite dengan Setos di cover sama satu satelit hotel satelit kitchen gitu. Sentralnya. Setelah itu saya kembali lagi ada kesempatan ke Bandung. Di hotel mana lagi? Di hotel Topaz, Galeri Topaz. Itu hotel bintang berapa? Hotel bintang 3. Bintang Cuman 3. ekspektasi ke kelas bintang 4 lah. 4. Oh. Ya, karena fasilitas segala macam Posisi? mencukupi. Posisi Eksekutif chef juga. masih tetap Masih di gitu. Berapa lama di situ? Situ karena imbas kena pandemi ya, corona ya, jadi sampai tuntas semuanya ya hancur semua ya mungkin dunia perhotelan ya. Tutup aja. Terus kemana tuh Chef waktu itu? Akhirnya kembali ke ya harus mengasah ya. Di rumah? Ya mengasah ini gimana caranya Ya boleh. Akhirnya membuat satu ide untuk online. Buat online ya, musim online dulu. Iya. Saya bikin juga bikin brownies sekat yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian per piece. Per piece jadi satu kotak dibagi-bagi ada 24, ada yang 32 gitu kan. Berjalan. Jadi lumayan lah ya ada dari online dari relasi. Setelah pandemi itu kan mulai sudah pulih kembali. Nah, Chef di situ mau lamar kah atau apa dapat kesempatan ya disitulah saya jadi mulai ngedrop ke nol lagi ya, mulai melamar lagi. Jadi tidak segampang juga
dunia perhotelan mengangkat satu mungkin banyak faktor ya untuk menggajinya berapa gimana mungkin dari satu perusahaan itu. Iya. Yang Bingung. ya bingung. Akhirnya dah intinya ada pekerjaan, ada kegiatan gitu. Setelah itu bekerja lagi Saya tuh di hotel mana tuh, Chef? Setelah dari masuk corona? hotel lagi, saya coba merambah. Tapi bukan dari mulai pandemi, saya jujur juga tidak segampang untuk Perjuangan banget lah ya. Iya perjuangan, butuh perjuangan. Jadi tidak segampang lari sebagai eksekutif chef lagi, nggak bisa. Untuk berat lah itu. Mungkin juga. Karena juga baru pulih ya. Betul. Jadi orang melamar gaji sekian Iya, kan enggak iya, ini juga. iya. Baru pulih kamu Iya, minta uang betul, gitu kan. betul. Jadi Di mana tuh Chef waktu itu? Hotel apa? sambil berjalan aja. Nah, setelah itu ke hotel apa tuh? Bener-bener udah Saya coba bukan ke hotel langsung ya, jadi Restoran. saya coba ke catering gitu. Saya coba Masuk, ke catering, masuk. dunia catering. Catering orang? Jadi catering itu beberapa tempat. Nah, ada catering orang berarti. catering orang. Jadi catering secara masih keluarga, cateringnya relasi, cateringnya temen temen juga lah. Nah di situ mulai ada penampakan dunia masuk ke perhotelan lagi. Saya coba, bolehlah saya coba untuk ke hotel. Akhirnya ke frontan di sini. Di sini ngelamar berarti. Di sini melamar dan diajak ada teman juga. Chef masuk ke sini itu front one udah berapa lama Sudah berdiri? 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2 udah tahun. yang kedua. Sudah yang kedua. Yang kedua eksekutifnya. Iya. Jadi sebetulnya eksekutif chefnya ada sih teman saya. Teman saya di sini sebagai asisten. Nah, sebagai terimalah pembantu intinya lah. masuk Ya, ya, dari catering kan. betul. Bersyukur lah ya Betul. istilahnya kembali lagi ke dunia perhotelan. Ya, Betul. mungkin, Nah sampai sekarang berarti. sampai sekarang. Nah tipsnya dong Chef buat adik-adik yang masih sekolah, kadang anak-anak SMK yang pengen jadi chef. Ya. Silahkan Chef. Siap. Jadi adik-adik semuanya, saya akan memberi macam motivasi lah. Betul Chef. Jadi kalau untuk menjadikan orang kitchen, yang pertama harus dedikasi yang kuat, attitude yang kuat ya, perilaku, tingkah laku atau tanggung jawab yang besar ya, harus dikuat. Ya. Tahan banting, humble ya. Jadi nggak usah dikit-dikit masuk hati. Susah untuk orang kitchen ya. Jadi harus semangat. Kalau begitu Gitu. kan lagi masih bisa training di hotel, kalau Nah. nggak mampu dan dari sekarang jangan. Walah, jangan. Kalau emang terus harus Ya, terus. tapi perjuangan ini perlu diingatkan ya adik-adik, harus percaya diri dan harus punya yang paling penting catatan pribadi. Jadi apapun yang ada, membuat resep segala macam itu ada catatan. Karena catatan ini bekal buat siapa ya? Buat diri masing-masing gitu. Ada satu untuk pengalaman ada. Oh saya dulu ada catatan nih, yang itu juga. Gitu. Udah kalau begitu. Siap. Terima kasih atas waktu. Sama-sama Sepito. Semoga sehat terus. Alhamdulillah. Hari dan Nyai. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Oke. Saya Chef Muto dan Chef Agus. sampai jumpa di acara Dialah Chef. Wata.